Jadi ini yang namanya gula aren. Jadi kamu uduk dulu ya kan, nanti langsung sedot. Dan lebih enak nanti. Diaduk sih. Diaduk dulu, bisa. Sebenarnya udah diaduk sih, cuma kan nanti biar campur susunya. Oke. Jadi ini campurannya apa aja? Itu gula aren, terus sama kopi, es batu, sama susu UHT. Oh, susunya sebagai pemanis. Bukan, kalau susunya itu sebagai ininya aja, gurihnya aja. Kayak Kalau pemanisnya creamer. dari apanya? Pemanisnya dari gula arennya. Oh, gitu. Kalau gula aren ini kebanyakan orang-orang yang lagi sepaneng, jadi moodnya lebih baik gitu. Kalau habis ngopi gula aren, Pas. gitu. Ya pas dong. Terus sepaneng masalah apa? Masalah cinta ya kan? Gitu. Cinta. Kalau ini hazelnut, Pas banget loh. kalau ini hazelnut, hazelnut tuh gue suka. Kenapa? Ini paling best seller menurut gue ya. Soalnya ini hazelnut itu ini membuat kita lebih semangat lagi gitu. Hazelnut perpaduan Mantap. enaknya mantap kan. Ini perpaduan kayak apa, hazelnut itu perpaduan kayak ada kacang terus sama kopi. Oh, Enak banget. Enak. Gula arennya itu rasanya kuat banget loh. Tajam ya. Oh, tajam, terus ada rasa kayak gurih-gurihnya gitu ya. Gurihnya dari susu cair tadi. Tapi kopinya gimana? Manisnya Antara kopi sama yang mix tadi, ada susu sama gula arennya, kopinya Bisa apa namanya? balance nggak? Balance gitu lah. Balance, terus juga manisnya dapat. Gula arennya juga kuat gitu loh. Jadi next, kamu kalau misalnya kesini, ya kan banyak kan gini, ya kan, kayak armadanya tuh warna merah tuh banyak yang apa namanya keliru beli. Di sini kamu jangan lupa yang berlogokan A, ya kan, Al Kopi. Oke. Kan sama kan semua ada Yang logonya ini ya. Yes. Tulisannya Al Kopi. Al Kopi. Jangan lupa ya. Itu di rombong juga ada A, Al Kopi. Oke. Ya kan. Gini jangan ini. Jangan lu samakan kayak Luminet ya. Bahaya nanti. Bahaya. Tapi beneran loh. Rasanya bener nyatu jadi satu semua loh. Jadi gini, Yud. Jadi itu orang yang nggak suka kopi dengan cara seperti ini, dia suka kopi. Cocok banget kan? Kayak lu kan? Gue kan bukan penyuka kopi kan. Berarti ini cocok banget loh buat orang-orang yang kayak gue gitu. Lebih enteng gitu kan. Terus ada pemanisnya. Pemanisnya kita juga nggak pakai gula, just pakai gula aren. Terus sama milk yang buat krimnya, itu susunya susu cair. Enak banget. Enak. Jadi ini sangat rekomen sekali sih kalau mau apa tadi yang gula aren cocok buat orang-orang yang lagi sepaneng, yang moodnya jelek. Sepaneng kan bisa jadi dari apa berbagai faktor kan. Udah intinya aja cinta gitu aja, pasang pacar kayak lu lah contohnya kan. Tapi BTW gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Oh iya. Oke. Lo korban apa lo? Aku korban masa lalu sih. Korban masa lalu, yes, udah tak korbankan sampai saat ini. Lu jangan bilang kalau misalnya korban perasaan. Ya, lu nggak pas Idul Adha aja setiap hari lu korban perasaan, Hud, ya kan? Jangan ngadi-ngadi kamu. Gitu sih. Jadi ada beberapa item sih sebenarnya sih. Ada non coffee juga, ada matcha, Milo, kan coklat. kalau biasanya kan aku pesennya kan yang non kopi. Tapi kalau aku mau nyoba yang base apa? Kopi base kan biasanya aku kalau nggak hazelnut ya gula aren ya gitu. Ini non coffee ada matcha, coklat, taro, terus Milo, terus ada lagi apalagi nanti coming soon masih ada red velvet sama butterscotchnya nanti. Oke. Nah, untuk mungkin kalau teman-teman atau teman-teman yang mau beli berapa harganya? Sekitaran dari 8.000 sampai 13. Yang 8.000 itu Americano tuh coffee yang cleannya maksudnya tuh ketika kita nyobain antep, tapi itu clean banget gitu, ringan banget. Tahu. Jadi buat yang penyuka bener-bener kopi, ya itu ini ya, rame ya. Kan ketika lu sedot ya buat Americano ya, sedot serut gitu kan. Itu emang rasa kopinya tuh tajam ya. Cuma ketika udah ditelan tuh kayak tuh enteng banget. Iya, ibaratnya kalau kita tuh nemu duit
sedebok gitu kan. Jadi 10 semua juta. masalah bisa lepas gitu ya. Lepas, los aja gitu. Masalah seberat apapun. Seberat apapun. Coba deh buat americano. Cuma americano kan emang rasanya kopi doang ya, nggak ada mix Tapi apapun. emang ini sih, Nggak ada. Dulu kan gue pernah nyoba kan gue yang americano, tapi emang gue kayak bukan penikmat kopi sih. Kopi emang. Penikmat boba ya. Itu kan ada dua armada, yang satu masih istilahnya apa, break, sambil nyari kandidat yang lain. Yang operasional cuma di sini. Di sini tuh stay-nya Harmoni, Taman Harmoni. Tapi kalau misalkan jam-jam operasionalnya anak-anak sekolah, itu pertama di SMK 2 depannya pas SMK Jalan 2 Veteran. Yap. Oh, berarti ini stay-nya di kalau pagi ya? Pagi di SMK 2. SMK 2. Terus yang di sini jam-jam siang, jam abis setelah zuhur langsung ke sini sampai jam 4. Jam 4 sampai jam 7 malam. Oh, terus kan ada dua tadi, yang satunya? Yang satunya di depannya Hotel Lotus. Depannya Hotel Lotus. Dan stay-nya di situ aja. Di situ terus berarti ya? Di situ terus ya depannya. Oke, jadi buat mungkin teman-teman yang mau nyari ala kopi kan bisa tahu gitu. Stay-nya di mana gitu. Alhamdulillah udah jalan mau 4 bulan. Oke. Nah, soalnya gini loh, Pi. Kan kalau nggak dikasih tahu kan yang kayak gini kan, yang apa namanya, motor apa ini namanya? Sepeda listrik. Sepeda listrik kan banyak ya kan? Kan banyak, apalagi warnanya kan? juga banyak. Maka dari itu jangan lupa dengan berlogo iya kan? Dan ada kumis pagar kabupaten. Tuh, Al Kopi ya, yang ada logonya tuh. Al Kopi ya. Jamin rasanya oke punya loh. Enak tau. Bisa ini nggak sih, bisa ngecap gitu ya? Jangan. Ketika lu nelen tuh kayak masih ada. Ya kan? Iya, bener. Ini perlu dikocok lagi nggak? Oh, diaduk aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kayak gini tuh. Kuat banget rasanya gula arennya. Udah nyobain aren kan? Next nanti coba apa lagi? Salted, karamel, terus kayak coffee milk juga ada. Ya kalau gue mah mau nyobain satu-satu, tapi kan perut kan? nanti gampang, nanti take away aja, tenang, take away aja. Pas di rumah terserah lu mau bikin konten dari gimana pun terserah. Pas free-nya lu, pas longgar atau gimana, pas gabut-gabutnya kali kita aja nggak apa-apa. Ada nanti tak bawain yang best banget. Tadi kan lu kan udah coba ini. Ada hazelnut, salted, terus sama coffee milknya, sama americano, nanti gampang. Aku bawain nanti. Terus masuk kantor tanggal Senin. Oke. Bukan PNS, Bi. Bukan PNS kan? Kalau PNS kan Senin masih. Nggak apa-apa kan, ada temennya. Gue aja masuk Senin kan. Cuma Al Kopi doang gue masuk masuk malam. Nggak apa-apa ya. Ya. Jadi buat kamu juga, kalau misalkan mau yang depannya Mojorogo Indah. Oh ya, yang di ruko-ruko kan. Mojorogo Indah. Oke. Ini tadi pas lagi free. Paling kemungkinan insya Allah udah operasional. Ya mungkin dari pembahasan Al Kopi ini ada pembahasan lagi, mungkin kita ketemu face to face ya kan, atau masalah cinta atau masalah apa gitu. Kayaknya kalau bahas masalah cinta itu nggak ada habisnya deh, Pi. Tapi ini sih, Pi, menurut lo relationship dengan beda generasi itu gimana menurut lo? Tanggapan lo pribadi lah. Generasi dengan apa nih, faktor usia atau? Iya, beda generasinya dalam artian kita kan milenial. Nah, pasangan gue tuh Gen Z. Terus menurut lo gimana? Apakah akan bisa atau kayak gimana? Kalau menurut gue ya, itu Gen Z sama di usia kayak gini, kita milenial gini, itu sangat jomplang banget. Jomplang tuh dalam pemikirannya, terus open mindednya, terus sama karakter, apalagi sama ini, sama pas dia terjun prakteknya kayak gimana tuh beda banget, jauh banget. Soalnya kenapa? Gen Z itu kebiasaannya makan teori daripada praktek.
you know, ya kan, you know. Jadi itu apa ya? Kayak misal nih contoh, dia pengen keluar aja bingung dalam segi apa? Outfit. Beda lagi sama kita. Kita yang penting ada duit keluar. Nah, yang Outfit penting masa belakangan. Yang penting ada duit kalau Ya, kita. ada duit, ya kan, ada duit. Kalau misalnya gadget tuh duit belakangan lah. Yang penting outfit. Nah, itu tadi. Lihat. Ya. Kalau itu dari segi ini ya mungkin ya, dari segi fashion mungkin kali ya. Tapi gue heran loh sama lu tuh, kenapa ya? Lu kok dapetnya kayak gadget gitu ya? Lu udah capek gitu ya? Ya gimana ya, Pi? Maksudnya Ya, jangan bilang kalau misalnya lu ini tubuh cinta, cinta ya kan? Jangan bilang kayak gitu. maksudnya gini, Pi. Dapat yang seumuran, mungkin egonya sama-sama nggak mau ini loh, Pi. Nggak mau, maksudnya egonya sama-sama tinggi. Dapat yang beda usia, ya kayak gitu tadi. Kita harus bisa istilahnya apa ya, kayak ngemong lah intinya kan. Ngemong tapi ngomongnya terlalu ini sih gitu. Apalagi jadi tipsnya gimana ya? Tipsnya gimana kalau ya tipsnya tuh kalau kita dapat pasangan Gen Z ya itu jangan dibiasakan kalau misalkan kita keluar di tempat-tempat misalnya maaf nih kayak kafe, terus kayak di tempat-tempat high class atau gimana, meskipun kita mampu bayar tapi kita lihat dulu. berarti malah jangan Lihat dulu. dibiasakan. Jangan dibiasakan, lihat dulu maksudnya pasangan kita kayak gimana gitu. Ya kita mau makan berdua cari kayak rumah Padang, cari kayak warteg, mau minum atau gimana ya cari kayak misalnya angkringan atau gimana. Berarti malah diajak ke yang maksudnya kaki lima kayak gitu. Kenapa? Kita berusaha melihat karakternya kayak gimana, dicoba 1 bulan atau 2 bulan. Kalau kita misalnya, udah tahu, kalau misalnya dia bertahan dengan kita keluar dengan nggak ke kafe atau gimana, coba bisa dilihat nggak nanti dia tuh bertahan sama kita apa enggaknya gitu. Maksudnya kayak misalkan yuk besok kita akan angkringan lagi ya, dengan jawaban dia males atau gimana, atau oke, fine, ayo besok yuk gitu. Gak ada bedanya nanti. Nah, kayaknya kalau masalah karakter itunya gue udah tahu sih. Nah, kalau udah tahu gimana? Udah tahu. Kalau udah karakternya udah tahu. Udah tahu ya, ini aja jalan kalau misalnya lu mau ngafe atau gimana, atau dia mau ngafe gimana, ayo oke gitu. Itu aja. Cuma yang dibahas jangan masalah maksudnya jangan masalah ngikut alurnya dia, tapi dengan ikut alurnya lu, kayak misalnya masalah kerjaan, terus masalah nanti kalau dia maksudnya mau nerusin kuliah atau gimana, kamu ini ngasih spot kuliah, nanti kamu dapat kerja atau kuliah sambil kerja atau gimana gitu. Oh gitu. Jangan masalah nanti masalah apa ya, kayak masalah besok main di mana, terus besok gimana, ini nanti gimana, jangan kayak gitu. Jangan bahas masalah outfit, terus masalah ngeplan buat healing di mana gitu. Tapi kalau kamu ngikut alurnya dia, sumpah kamu akan capek. Soalnya Gen Z tuh ya gak manja doang, tapi lumuh tuh dikit-dikit capek. Dan pola pikirnya itu nggak bisa terbuka. Ada aja yang di private keep gitu ya. Ada aja. Jadi nggak open mind gitu. Lo kok bisa tahu? Bisa dong. Berarti lo pernah? Nggak pernah, tapi gue bisa. Apa ada pengalaman? Bukan pengalaman, karena gini, lu tahu sendiri kan, gue udah makan berapa tahun gue berhadapan sama karakter orang yang berbeda-beda, customer. Oke. Ya kan, dari segmentasi yang young, old, terus yang tengah-tengah, gue udah makan semua. Oke lah, emang lo kan emang berhadapan dengan customer yang berbagai macam jenis karakter lah, jenis usia juga. Tapi kan beda kalau udah deket gitu loh, Pi. Itu kan mungkin dari kalau customer gini kan paling dari dasarnya aja, maksudnya dari covernya doang gitu. Tahu benar. Coba lu bisa bayangin ya, ketika kita ngejualin sama pasangan di berdua anak ya, Gen Z gitu ya, ya apa teman-temannya gitu kan, duduk di depan pas tenan kita, otomatis kita denger dong,
gerak-geraknya dia, dengan dia berbicara, komunikasinya dia, bahasanya dia, itu dengan gesturnya dia kayak gimana kan pasti tahu. Dan kita kan bisa melihat, kan pasti menilai kan. Gitu. Oke. Beda lagi sama orang yang dewasanya, misal usia-usia kayak kita gitu ya, pacaran sama-sama yang udah dewasa usia-usia 30-an ke atas lah, beda. Makannya makan, ya kan? Beb, bagus ya Beb, bagus ya Beb, gitu. Itu yang kan, yang gadget. Bukan, yang ini, yang usia-usia kita. Misalnya dia plan-plan kemana, misalnya kayak salon, terus kayak dekorasi atau gimana, pasti kayak gitu. Tapi kalau kayak yang gadget gimana yang gadget? Yang gadget malah ya selfie, ya kan? Selfie itu, outfitnya lo bagus ya, foto. TikTok kan, ya kan? Oh jadi lo mempelajari dari customer-customernya itu ya? Oke. Udah banyak. Terus lu tahu sendiri kan kalau misalnya di Alkopista itu banyak yang usia-usia 19, 20 gadget kayak apa, sandwich apapun lah. Yang kenal aku, yang dekat sama aku, itu pasti larinya apa? Larinya? Curhat. Jadi gue tuh kayak pembuangan sampah. Tapi emang ini, Bi. Pembuangan sampah, nggak tahu. Tapi sambil curhat itu emang ada apa ya? Ada kayak rasa kepuasan tersendiri gitu loh. Maksudnya kita bisa ngopi sambil kita ngeluapin apa yang sedang kita rasain kayak gitu. Kayak ya sesuai tadi kan katanya jadi kayak lebih enak gitu ya, ketika kita udah ngopi terus kayak misal unek-unek tuh keluar gitu ya, lebih enak. Nah, lu setuju nggak dengan kalimat laki-laki itu tidak bercerita? Setuju nggak sih sebenarnya? Tergantung sih sebenarnya, tergantung, maksudnya tuh kita apa ya, dengan kitanya punya teman atau sahabat yang benar-benar tahu aib kita, ya itu bercerita sih nggak apa-apa sih. Jadi ada ininya, take and give-nya. Ketika lu temen lu yang usia sama-sama kayak kita curhat kan, dan lu curhat balik. Jadi sama-sama saling menguatkan, mensupport, kasih solusi. Beda lagi kalau misalnya lu usia segini, cerita lu sama gadget, udah ini dompleng banget. Iya, nggak relate lah. Nggak relate. Tapi kalau dilihat dari segi itunya, kita harus ini sih, Bi, harus pintar milih. Maksudnya kita curhatnya ke siapa? Iya. Harus bisa, dia bisa dipercaya apa enggak? Iya, gitu. Harus. Ya itu tadi yang lu ada teman dekat atau yang lu bisa percaya, lu yang udah tahu aib-aib lu. Ya, maksudnya gini sih. Maksudnya yang gue nggak setuju tuh ketika laki-laki tidak boleh bercerita, kayak kita itu dituntut buat kuat terus, kata siapa, buat bisa ngadepin kehidupan ini. Maksudnya nggak boleh kelihatan lemah atau kayak gimana gitu. Ya contoh kayak gue lah, yang gue nggak pernah curhat soalnya. Ya kan, malah dibuat curhat sama orang buat sampah. Tapi sebenarnya gue tahu sih hati lu. Iya. Pernah gue curhat sama lu, gak pernah kan? Iya kan? Tapi gue tahu maksudnya dalam hati lu sebenarnya tuh banyak pikiran, banyak beban kan, sebenarnya gue tahu juga kayak gitu. Mungkin karena kita ya udah inilah ya, mengalami pengalaman lah mungkin ya, kita dewasa karena pengalaman juga. Ada yang bisa dibicarakan lagi? Kita bisa ketemu. Bisa lanjut kemana? Habis ini go home. Habis ini go home lah. Mau kemana lagi, Bi? Mau jalan juga, yang diajak jalan juga jauh. Kayaknya gitu aja deh perjumpaan kita kali ini ya. Oke, siap. Lain kali boleh lah mampir-mampir sambil